Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Irfan Fauzi. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester saya mata kuliah digital marketing. Di sini kamu diberi tugas untuk mencari dua brand terkenal, kemudian menganalisa dan membandingkannya. Langsung saja, untuk mempersingkat waktu, saya akan memaparkan hasil tugas saya. Di sini saya mengambil brand Samsung dan Apple. Soal yang pertama, strategi digital marketing Samsung versus Apple. Untuk Samsung, yang pertama itu fokus pada inovasi dan keunggulan produk. Samsung gencar mempromosikan fitur-fitur canggih dan teknologi terbaru pada produk-produknya. Mereka ingin dikenal sebagai pemimpin inovasi di pasar. Yang kedua, kampanye luas dan beragam. Samsung menggunakan berbagai saluran digital marketing termasuk iklan di media sosial, video YouTube, influencer marketing, dan konten blog. Ketiga, menjangkau semua kalangan. Samsung menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bervariasi sehingga mereka dapat menargetkan konsumen dari berbagai kalangan. Yang terakhir, branding yang kuat. Samsung membangun citra merek yang kuat sebagai produsen perangkat elektronik berkualitas tinggi dan inovatif. Kemudian brand Apple. Strategi digital marketing yang mereka lakukan yang pertama adalah eksklusivitas dan citra merek premium. Apple fokus pada citra merek yang eksklusif dan premium. Mereka tidak terlalu menekankan pada spesifikasi teknis produk. Kedua, komunitas pengguna yang kuat. Apple membangun komunitas pengguna yang loyal melalui forum online, media sosial, dan event-event khusus. Ketiga, konten marketing yang berkualitas. Apple menghasilkan konten marketing yang berkualitas tinggi seperti video iklan yang sinematik, artikel blog yang informatif, dan foto-foto produk yang menarik. Yang keempat, fokus pada ekosistem. Apple membangun ekosistem produk yang saling terintegrasi seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch. Hal ini membuat pengguna semakin tergantung pada produk Apple dan sulit untuk beralih ke merek yang lain. Soal kedua adalah kelebihan dan kekurangan Samsung dan Apple. Yang pertama adalah Samsung. Kelebihannya, yang pertama, inovasi dan teknologi terdepan. Samsung dikenal dengan inovasi teknologi yang terus-menerus menjadi yang pertama menghadirkan fitur-fitur baru pada produk mereka. Kedua, pilihan produk yang luas. Samsung menawarkan berbagai macam produk dengan harga yang bervariasi, mulai dari smartphone kelas bawah hingga kelas tas. Yang ketiga, fleksibilitas dan kustomisasi. Produk Samsung, terutama smartphone Android mereka, menawarkan tingkat fleksibilitas dan kustomisasi yang tinggi. Yang keempat, ekosistem yang terbuka. Ekosistem Samsung lebih terbuka dibanding Apple. Produk Samsung dapat dengan mudah terhubung dan berinteraksi dengan perangkat dari merek lain. Untuk kelemahannya, yang pertama, citra merek yang kurang premium. Meskipun memiliki kualitas baik, citra merek Samsung tidak sekuat Apple. Dua, terlalu banyak varian. Produk Samsung dapat membingungkan konsumen karena banyaknya varian yang mereka produksi. Tiga, ketergantungan pada Android. Meskipun Android adalah sistem operasi yang populer, Samsung tidak memiliki kendali penuh atasnya. Mereka harus mengikuti perkembangan dan kebijakan dari Google sebagai pengembang Android. Untuk brand Apple, kelebihannya yang pertama adalah citra merek yang kuat dan premium. Apple dikenal dengan citra merek yang sangat kuat dan premium. Apple dianggap eksklusif, mewah, dan berkualitas tinggi. Dua, ekosistem yang terintegrasi. Ekosistem Apple sangat terintegrasi. Perangkat Apple seperti iPhone, iPad, Mac, dan Apple Watch dapat dengan mudah terhubung dan berinteraksi satu sama lain. Yang ketiga, kualitas dan performa tinggi. Produk Apple memiliki kualitas dan performa yang tinggi. Mereka dirancang dengan baik menggunakan komponen berkualitas tinggi. Yang keempat, pengalaman dan pengguna yang sederhana dan intuitif. Sistem operasi iOS dan pada perangkat Apple dirancang agar sederhana, intuitif, dan mudah digunakan. Untuk kekurangan Apple, yang pertama adalah harganya mahal. Apple umumnya lebih mahal dibanding produk dari merek lain dengan spesifikasi yang serupa. Kedua, keterbatasan kustomisasi. Tiga, ekosistem yang tertutup. Ekosistem Apple tertutup dapat menjadi kekurangan bagi sebagian pengguna. Perangkat Apple mungkin sulit terhubung atau berinteraksi dengan perangkat dari merek lain, sama yang tidak menggunakan sistem operasi iOS. Selanjutnya, soal yang ketiga adalah persaingan, target market, dan penjualan Samsung versus Apple. Persaingan Samsung versus Apple, salah satu persaingan sengit di dunia. Keduanya merupakan raksasa industri smartphone dan perangkat elektronik lainnya. Aspek persaingan mereka meliputi inovasi teknologi, desain produk, strategi pemasaran, pangsa pasar. Namun persaingan ini tidak hanya terjadi di pasar konsumen, tapi juga di pengadilan. Keduanya
terlihat sering terlibat dalam sengketa paten terkait desain dan teknologi. Untuk target market mereka yang pertama, Samsung menargetkan kelas bawah dan menengah, kelas atas, berbagai usia dan gaya hidup, mengingat Samsung ini harganya cukup tidak terlalu mahal sehingga cocok untuk berbagai kelas baik kalangan menengah maupun bawah. Untuk target marketnya Apple, yang pertama adalah pencari produk berkualitas tinggi, bersedia membayar lebih, loyal terhadap merek, dan menghargai ekosistem. Untuk penjualan, Samsung unggul pada volume penjualan keseluruhan karena menawarkan produk dengan harga bervariasi. Apple unggul dalam hal pendapatan dan keuntungan karena fokus pada produk premium. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran Samsung versus Apple. Penggunaan teknologi digital dalam pemasaran Samsung versus Apple. Samsung memanfaatkan teknologi digital secara luas dan beragam dalam strategi pemasarnya. Adapun beberapa contohnya, yang pertama media sosial, iklan digital, konten marketing, influencer marketing, e-commerce, dan virtual reality dan augmented reality. Sedangkan Apple juga memanfaatkan teknologi digital dalam pemasarannya, tetapi dengan pendekatan yang lebih terfokus dan eksklusif. Beberapa contohnya adalah situs web yang elegan, iklan video sinematik, media sosial yang terkendali, konten marketing berkualitas, dan App Store. Dan yang terakhir, kritik serta pendapat kami mengenai kelebihan dan kekurangan dari brand Samsung dan Apple. Baik Samsung maupun Apple memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pilihan antara keduanya tergantung pada preferensi pribadi, kebutuhan, dan anggaran konsumen. Jika Anda mencari inovasi teknologi terbaru, pilihan produk yang kualitas dan fleksibilitas, Samsung mungkin menjadi pilihan yang baik. Namun jika Anda mengutamakan citra merek yang kuat, ekosistem yang terintegrasi, kualitas tinggi, dan pengalaman pengguna yang sederhana, Apple mungkin lebih cocok untuk Anda. Sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.